حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tentunya kalimat tahmid yang paling utama yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam yang disertai dengan nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan menjadi sebuah amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa terus kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mampu dan dimampukan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dalam hidup. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan-pertemuan sebelumnya begitu sering dan banyak sekali kita sampaikan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sebuah semangat kepada kita, untuk memberikan sebuah motivasi kepada kita bagaimana kita untuk berikhtiar dan berusaha terus-menerus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai obat dalam kegelisahan kita. Kita jadikan Al-Qur'an sebagai solusi dalam setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Dan kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai tuntunan dalam hidup kita. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sahabat dalam hidup kita. Kita harus menjadikan Al-Qur'an ini sebagai teman sejati yang menemani kita dalam kehidupan
di dunia ini. Bahkan bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat kelak orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman sejatinya dalam hidupnya, maka di akhirat kelak pun dia bersama Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa penting kita menjadikan Al-Quran ini sebagai teman sejati, sebagai sahabat dalam kehidupan kita? Karena kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kalamullah, yakni firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebuah tuntunan hidup, yang menjadi sebuah pedoman kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat yang menuntun, menjadi pedoman dalam hidup kita, maka terlebih dahulu para jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus meyakini betul dan mengimani betul bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan sebuah tuntunan kehidupan di dunia ini. Maka sehingga ketika keyakinan itu muncul, keimanan itu sudah muncul di dalam hati kita, maka ketika kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, maka insya Allah kita akan membacanya dengan penuh penghayatan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan bahwa kita yakin pesan-pesan yang ada di dalam setiap ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan sebuah tuntunan dalam hidup kita. Sehingga Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat yang kedua ini Allah sampaikan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, dan Al-Quran itu merupakan adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga terlebih dahulu kita kelola hati kita. Kita yakinkan hati kita bahwa semua ayat-ayat di dalam Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwa setiap pesan yang ada di dalam setiap ayat Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Maka ketika keyakinan itu sudah muncul, keimanan itu sudah muncul, maka kita akan lebih mudah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil hikmah dan intisari dari setiap ayat-ayat yang kita bacakan dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah hadis yang sudah sangat sering kita sampaikan, sudah sangat sering kita dengarkan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, akan datang kelak di yaumil qiyamah, di hari akhirat, syafi'an li ashabih, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat li ashabih, untuk
sahabatnya. Siapakah sahabat Al-Quran itu? Apakah kita sudah termasuk dikategorikan sebagai sahabat Al-Quran? Maka kita harus berintrospeksi diri. Kita melihat diri kita, bagaimana keseharian kita dengan Al-Quran. Apakah kita sudah mampu menjadikan Al-Quran ini sebagai tilawah harian kita? Karena salah satu ciri dan tanda-tanda orang yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya adalah bagaimana kesehariannya tidak terlepas dari membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Nah, dari hadis ini pula kita bisa melihat, kita bisa memahami bahwa seseorang yang sudah bersahabat dengan Al-Quran, seseorang yang sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai teman sejati dalam hidupnya, maka Al-Quran itu bukan hanya menjadi teman sejati dan sahabat di dunia saja, tetapi terus berkelanjutan sampai di akhirat kelak. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sahabat ini, karena sahabat kita Al-Quran ini yang kita jadikan sebagai teman sejati dalam hidup kita, di akhirat kelak dia akan datang menghampiri kita untuk memberikan sebuah pertolongan, untuk memberikan sebuah syafaat yang akan memudahkan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kitab, Imam Al-Ghazali menyampaikan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran supaya menjadikan sebuah perenungan dan kita bisa mengambil hikmah dan intisari dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Adalah bagaimana kita betul-betul membaca Al-Quran itu dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran bahwa ayat-ayat yang kita baca merupakan kalamullah, yakni firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membacanya dengan hati yang bersih, hati yang sejuk. Sehingga ketika membaca Al-Quran itu kita tenangkan dulu hati kita. Kita yakini, kita buka Al-Quran, kita sudah mengimani bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tenangkan hati kita. Sehingga ketika membaca Al-Quran, kita merasakan kenikmatan dan kelezatan ketika tilawah Al-Quran. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidup akan mendatangkan sebuah ketenteraman, ketenangan, dan akan memberikan kemudahan dalam setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa Al-Quran ini bisa menjadi sebuah penenang, bisa menjadi sebuah memberikan ketenangan dan ketenteraman di dalam setiap hati seorang mukmin. Allah sampaikan di dalam surah Ar-Ra'du di ayat yang ke-28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang, menjadi tenteram. Bukankah dalam kehidupan kita ini yang kita inginkan adalah mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan ketenteraman dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita terfokus bahwa segala sesuatunya adalah sebuah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika kita sudah mendapatkan ketenteraman ini, maka insya Allah kita akan diberikan keselamatan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidup kita, maka kita akan mudah untuk mendapatkan solusi dari setiap persoalan hidup yang kita alami. Bagaimana bisa? Karena kalau kita sudah terbiasa tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, dan sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memahami tujuan dan makna dari setiap ayat yang kita baca, maka ketika Allah berikan misalnya persoalan hidup yang menimpa kita, Allah berikan ujian kepada kita, Allah berikan cobaan kepada kita, maka yang terbesit di dalam hati dan pikiran kita apa? Tentu kita akan berpikir bahwa ada ayat-ayat Allah yang meyakinkan kita bahwa meskipun diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita yakin betul bahwa ujian yang Allah berikan, Allah timpakan kepada kita tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Dan ini terdapat di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir surah Al-Baqarah yang mungkin sudah sangat sering kita bacakan. Allah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan sebuah ujian dan cobaan kepada hambanya illa wus'aha, di atas kemampuan hambanya itu. Sehingga dengan meyakinkan itu, sehingga dengan mengimani itu, maka kita akan lebih tenang, akan lebih yakin bahwa persoalan hidup yang misalnya kita dapatkan pada saat itu, kita akan bisa melewati dan kita akan bisa mendapatkan, mencari solusi dengan ketenangan. Begitu juga di ayat Allah sampaikan, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita meyakini bahwa dalam hidup ini tidak ada satu manusia pun yang tidak terlepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dapatkan pemahaman seperti ini manakala kita menjadikan Al-Quran sebagai solusi, sebagai obat dalam setiap kehidupan yang kita alami. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di ayat ini Allah sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diuji dengan penyakit, ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan berbagai macam. Tetapi seorang yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidupnya, maka dia akan yakin. Wabashshirus sabirin, di penghujung ayat ini Allah sampaikan bahwa hal pertama yang kita lakukan, yang kita tenangkan, kita katakan kepada hati dan pikiran kita, wabashshirus sabirin, adalah bersabar ketika diberikan cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada satupun
baik dia orang yang kaya, baik dia orang yang miskin, baik dia orang yang terpandang maupun yang tidak, semuanya tetap dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mensikapi setiap persoalan hidup yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam ayat ini Allah sampaikan sikap seorang mukmin, sikap seorang muslim yang baik adalah bagaimana dia bersikap sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dalam hidup, maka Al-Qur'an akan memberikan penenang dan ketenteraman dalam hati kita sehingga memunculkan sikap sabar di dalam diri kita. Dan apabila Allah berikan sebuah nikmat kepada kita, Allah berikan rezeki misalnya kepada kita, maka apa pesan di dalam Al-Quran itu? Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan sadar bahwa ketika Allah berikan nikmat, maka langkah pertama yang harus seorang mukmin lakukan adalah mensyukurinya. Mensyukurinya. Ketika seorang mukmin, seorang muslim yang sudah bersyukur, maka dia tidak akan merasa sombong. Maka dia tidak akan merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu, mendapatkan nikmat itu, mendapatkan rezeki itu, dia tidak merasa bahwa yang dia dapatkan itu adalah hasil usaha dari dirinya semata. Dengan syukur itu menyadarkan bahwa kita memperoleh nikmat rezeki itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana ketika seorang mukmin itu sudah bersikap syukur dengan nikmat Allah, di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 itu Allah sampaikan, ayatnya apa Pak? Lain syakartum. Terus la'azidannakum. Lain syakartum, jika engkau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang telah aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, la'azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Jadi sikap ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap syukur ini bukan semata-mata kita hanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di balik rasa syukur itu akan menghadirkan di dalam hati kita bahwa nikmat ini, rezeki yang Allah berikan itu adalah bukan hasil tangan kita sendiri, tetapi karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadiahnya apa yang diberikan Allah kepada hamba yang sudah bersyukur itu? Hadiahnya yang diberikan Allah adalah la'azidannakum, akan kami tambahkan nikmat itu kepadanya. Wala in kafartum, namun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan sebuah peringatan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka kami akan berikan. Ingatlah kata Allah, azabku yang sangat pedih. Maka ini peringatan juga kepada kita bahwa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah kufur, Pak,
Kita itu merasa apa-apa yang sudah kita miliki itu adalah hasil karya, hasil tangan, hasil jerih payah kita sendiri. Maka ini kebalikan dari syukur. Jangan sampai menjadi seorang hamba yang kufur nikmat, yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah kufur terhadap nikmat Allah, akan muncul rasa kesombongan di dalam hati kita. Inna adzabi lasyadid, maka dengan kekufuran itu Allah ingatkan bahwa kalau kalian kufur terhadap nikmatku, akan aku berikan azab yang sangat pedih kepada kalian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan Al-Qur'an sebagai teman sejati, sahabat dalam hidup kita, maka hal-hal seperti ini akan memberikan ketenangan dan penenteraman di dalam hati kita. Ketika diberikan ujian oleh Allah, kita akan ingat ayat-ayat bahwa setiap ujian yang Allah berikan itu tidak melebihi batas kemampuan seorang hamba. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, maka kita akan ingat ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan rezeki, nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, sehingga muncul rasa sikap sikap syukur di dalam hati kita. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai teman sejati, sebagai sahabat dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan dengan Al-Qur'an? Apa yang harus kita dawamkan, kita biasakan dengan Al-Qur'an? Maka langkah nyata yang harus kita lakukan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dan teman sejati dalam hidup kita adalah yang pertama, terus membaca Al-Qur'an setiap hari. Tidak ada hari yang terlewatkan tanpa kita membaca Al-Qur'an. Tidak harus 1 juz, Pak. Tidak harus setengah juz. Tidak harus 5 halaman. Kalau bisa, bahkan cukup 1 halaman. Atau kalau tidak bisa, cukup setengah halaman. Kalaupun tidak bisa setengah halaman, maka cukup 1 ayat. Tetapi kita lakukan terus-menerus setiap hari. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, ahabbul a'mal ilallah, bahwa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adawamuha, adalah amal perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Yang dilakukan terus-menerus. Wa in qalla, meskipun amal ataupun ibadah, ayat yang kita baca itu sedikit. Tetapi sedikit yang kita baca, tetapi dilakukan terus-menerus, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkah kedua, yang mesti kita lakukan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat dan teman sejati dalam hidup kita adalah bagaimana kita membiasakan telinga kita mendengarkan bacaan-bacaan ayat Allah Subhanahu wa taala. Audio murattal Al-Qur'an, ketika di dalam mobil misalnya, kita biasakan untuk memutar murattal Al-Qur'an. Kita biasakan telinga kita mendengarkan kalam-kalam Allah. Karena dengan membiasakan itu, bahkan bisa kita juga hafal ayatnya. Kalau sudah terbiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan murattal Al-Qur'an. Maka langkah kedua adalah bagaimana kita membiasakan pendengaran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga adalah berusaha dan berikhtiar terus-menerus untuk bisa memahami tujuan, memahami makna daripada setiap ayat-ayat yang kita baca. Karena Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita sudah sampaikan bahwa kita tidak cukup hanya menjadikan tilawah Al-Quran itu sebagai bacaan semata-mata. Tidak hanya cukup hanya membaca saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha berikhtiar untuk memahami makna ataupun tujuan daripada setiap ayat-ayat yang kita baca. Dengan memahami itu, dengan mengetahui makna dari ayat yang kita baca itu, tentu kita akan lebih menghayati dan menikmati dan mendapatkan kelezatan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan yang keempat, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, teman sejati dalam hidup, adalah mengamalkan nilai-nilai dan sikap dengan sikap dan keputusan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui dari makna dari setiap ayat-ayat yang sudah kita baca, maka kita jadikan itu sebagai sikap dan keputusan dalam hidup kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidupnya, bahkan sebuah perkataan yang sangat masyhur dari seorang sahabat ini, sahabat Utsman bin Affan, sahabat mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Jika hati kalian itu suci, kata sahabat Utsman bin Affan, ma syabi'at min kalami rabbikum, maka kalian tidak akan merasa kenyang dengan bacaan-bacaan Al-Quran kalian. Tidak akan merasa kenyang dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hati kita ini bersih, kalau hati kita ini suci, jauh dari dosa, jauh dari kemaksiatan, ma syabi'at min kalami rabbikum, maka hati kita ini tidak akan pernah kenyang, Pak. Hati kita ini tidak akan pernah merasa kenyang dengan tilawah-tilawah Al-Quran yang kita bacakan. Tapi nyatanya gimana, Pak? Kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran 1 ayat, kita baca Al-Quran 2 ayat, 3 ayat mungkin kita sudah ngantuk. Dan ini berlaku untuk semua seorang mukmin. Nah, kalau kita merasa 3 ayat sudah mulai ngantuk, maka kita harus berintrospeksi diri, kita melihat apakah hati kita ini sudah ternodai dengan dosa, apakah hati kita itu sudah ternodai dengan kemaksiatan. Maka pesan yang disampaikan oleh sahabat ini adalah bagaimana kita mensucikan hati kita supaya kita tidak pernah kenyang dengan tilawah ataupun membaca Al-Quran dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis juga, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yaqulu Rabbu tabaraka wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, Man syagulahul Qur'an an dzikri wa mas'alati u'tituhu afdala ma'u'ti as-sa'ilin. Bahwa siapa saja yang mensibukkan dirinya dengan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi ini, sehingga dia lupa untuk berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghabiskan waktunya dengan tilawah Al-Quran sehingga untuk berdoa bermunajat kepada Allah serasa tidak ada, maka Allah akan memberikan kepada seorang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran itu, sebagaimana Allah juga memberikan, mengabulkan doa orang-orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah merupakan sebuah fadilah dan keutamaan dari orang-orang yang sudah mensibukkan dirinya dengan tilawah Al-Quran. Menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dalam hidupnya yang tidak bisa lepas. Tanpa dia berdoa pun, maka Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Wa fadlu kalamullah ala sairil kalam. Dan inilah merupakan keutamaan fadilah dari kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkataan-perkataan kalam-kalam yang lain. Kafadlullahi ala khalqih. Perumpamaannya, fadilahnya, keutamaannya kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana keutamaan Allah dengan makhluknya. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada perkataan yang paling mulia dibandingkan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran merupakan kalam yang paling mulia, kalimat yang paling afdal. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dalam kehidupan ini, menjadikan Al-Quran sebagai teman sejati dalam hidup kita, dan dengan itu mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat Al-Quran dan mendapatkan derajat yang paling tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah bacaan dan tilawah Al-Quran yang kita istiqomahkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri, wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.